Bismillahirrahmanirrahim. Saya Prasetyo Condro Nugroho. Saya mantan pegawai bank. Saya berkecimpung di dunia perbankan atau finance selama hampir 17 tahun. Alhamdulillah 31 Desember 2014 saya ikut resign. Nama saya Ari Widiatmoko. Saya adalah mantan manajer di lembaga keuangan yang ada di Yogyakarta. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Abu Yusuf. Saya mempunyai 1 istri dan 1 anak. Saya sekarang mantan dari sebuah perusahaan pembiayaan terbesar di Indonesia dan khususnya di Yogyakarta. Nama saya Triwijayanto. Saya dulu bekerja di Bank BUMN di wilayah Yogyakarta. Posisi terakhir saya tahun 2012 bagian rekrutmen pegawai baru. Nama saya Agung, saya tinggal di Yogyakarta. Saya dulu bekerja di sebuah lembaga keuangan ribawi. Pengalaman saya pernah bekerja di 3 buah instansi keuangan bank swasta ya. Jadi pertama itu di Bank A itu selama 2 tahun, kemudian pindah ke Bank B itu selama hampir 2 tahun juga, dan terakhir itu di Bank C itu hampir 6 tahun. Jadi total pengalaman kerja saya hampir 10 tahun di dunia perbankan. Pekerjaan saya banyak di dunia marketing, terutama di lending. Jadi banyak mencari nasabah untuk kredit. Dan yang terakhir, ketika saya diberi amanah untuk mimpin 1 unit, ya funding, ya lending. Jadi kita urusi semua. Pekerjaan saya dulu adalah mengelola salah satu unit, yaitu di bagian keuangan. Dan pada waktu itu saya memegang penuh. Saya punya bawaan banyak, punya marketing banyak, seperti itu. Saya pada waktu itu sebagai seorang pekerja lapangan, di situ sebagai marketing, saya tugasnya mencari nasabah atau konsumen. Saya setiap hari standby di dealer-dealer yang ada di Jogja. Di situ saya mengerjakan pekerjaan dengan mensurvei atau membuat laporan kepada calon nasabah yang pada waktu itu saya kunjungi langsung ke rumah nasabah atau konsumen. Saya waktu itu bertugas sebagai pelaksana untuk perekrutan pegawai baru, baik pegawai kontrak maupun pegawai outsourcing. Pada waktu saya kerja di bank, jabatan saya lebih ke marketing. Jadi memang karena dulu juga saya memilih di marketing itu karena mungkin di lapangan itu untuk pekerjaan apalagi di lembaga keuangan itu akan lebih banyak yang bisa didapat dari sekedar gaji di kantor. Nggak perlu besarnya itu. Yang penting sekarang saya udah berhijrah atau sudah meninggalkan dunia riba tersebut, dan itu balasan Allah yang lebih besar itu daripada gaji yang kita terima dahulu. Pendapatan sebulan kira-kira 10-15 jutaan. Penghasilan saya sebulan kalau di Jogja cukup untuk bisa hidup, bahkan bisa untuk menabung. Penghasilan saya sebulan terakhir tahun 2012 itu berkisar, saya lupa angkanya, tapi antara 5-6 juta per bulan. Pada waktu itu untuk gaji bisa saya sebutkan sangatlah bisa diandalkan ya. Jadi gaji saya sebulan itu sangat-sangat cukup untuk kehidupan sebuah keluarga ya. Apalagi ditambah dengan pekerjaan yang di luar gaji pokok, yaitu di lapangan itu banyak kita berhubungan dengan nasabah, kita banyak berhubungan dengan orang, dan tentu saja kita sebagai orang yang menjembatani mereka untuk mendapatkan sebut saja mendapatkan pinjaman, mendapatkan kredit, itu kita yang menjembatani mereka, dan mereka tentu saja sangat berharap bahwa mereka pengajuannya bisa di-ACC oleh bank. Itulah kesempatan saya pada waktu itu untuk mendapatkan lebih ya dari apa yang saya dapatkan dari gaji pokok. Jadi kita
awal tahun 2012 atau 2013 ya. Memang sering dengar kajian di salah satu radio yang ada di Cilengsi, dan banyak dengar dari Ustadz Erwandi juga di itu. Kemudian saya dikirimi oleh om saya dari Bandung bukunya Ustadz Erwandi waktu itu. Kita baca banyak, ternyata apa yang kita lakukan itu ternyata tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah gitu. Awal mula saya hijrah adalah berawal dari kumpul-kumpul komunitas motor trail pada waktu itu, dan di situ kami bersama-sama ingin hijrah bersama, dan salah satu teman kami memberikan sebuah video tentang riba, yaitu video di mana di situ disampaikan oleh Ustadz Amin Nurbait. Setelah saya mendapatkan video tersebut, saya awalnya memberontak. Awalnya saya tidak terima kenapa pekerjaan saya itu ternyata haram. Namun di semakin hari hati saya gelisah. Dan saya bertanya-tanya, apakah benar pekerjaan saya ini haram? Namun saya masih bersikukuh karena saya masih mengandalkan logika saya. Namun hati saya selalu mengatakan bahwa ini adalah pekerjaan yang haram. Pada waktu itu saya mengalami kegelisahan dalam pekerjaan saya. Pada waktu saya menemui sendiri kepada nasabah saya waktu itu motornya mau ditarik, sementara nasabah itu mempunyai tanggungan istri dan anak-anaknya. Di situ saya merasakan kegelisahan, bahasa Jawanya kok iso kaya ngene. Sementara ini orang mencari rezeki untuk keluarganya tetapi motor ditarik, sedangkan kalau motor sampai ditarik, dari jalan mana orang itu akan mendapatkan rezeki. Disitulah awal mula saya merasakan kegelisahan, dan saya mencari di buku-buku, baca-baca buku di internet, sama saya membaca jadwal-jadwal kajian. Alhamdulillah pada waktu itu saya bisa ikut kajian Ustadz Amin Nurbait di teras dakwah, dan disitulah Ustadz Amin menyampaikan penjabaran tentang riba. Di situ juga saya bertemu dengan teman-teman yang mulai belajar tentang bahaya riba. Awal mula saya hijrah itu bermula dari saya mendapat tawaran untuk masuk ke divisi syariah di perbankan saya. Jadi saya terakhir di bank konvensional, kemudian ada rekrut untuk syariah. Kemudian di situ saya mendapat pelajaran tentang apa itu riba. Nah, di situ jadi saya sedikit tahu tentang beda perbankan konvensional dan perbankan syariah. Dan di situ saya menemukan konsep riba yang sebetulnya masih kulitnya. Pada awalnya sekitar tahun 2015, pada waktu saya pulang dari bekerja di kantor, saya melihat di jalan ada pamflet, ada baliho kajian di suatu tempat. Pada saat itu saya belum mengenal Ustadz Ami. Kajian itu berjudul Ada Riba di Sekitar Kita. Nah, saya tergerak, saya kepingin untuk datang ke kajian tersebut ya. Lalu saya beranikan diri, saya datang ke kajian itu, dan disitulah awal mulai hijrah saya. Dari di situ Ustadz yang mengisi kajian, yang memberikan materi itu belakangan saya ketahui itu adalah Ustadz Amin Nurbait. Gelisahnya ya pasti ada gelisah ya. Bagaimana kita ingat dulu ketika mengeksekusi jaminan gitu kan. Kemudian kita mengapprove proses kredit. Ternyata di situ kita berbuat zolim yang sangat luar biasa itu kan. Ya dan lain-lainnya lah. Masih banyak lagi yang kalau kita ingat-ingat tentu akan bertolak belakang dengan ajaran Rasulullah. Kegelisahan saya setelah melihat video tersebut, setiap saya berangkat kerja, setiap saya pulang kerja, selalu kepikiran. Saya mengingat kematian. Seandainya saya berpikir, seandainya saya mati pada saat itu, dan saya masih dalam posisi pekerjaan yang haram tersebut, saya bagaimana? Saya benar-benar tahu bahwa itu benar-benar dosa yang sangat besar. Situ saya mengalami kegelisahan yang luar biasa, karena pada waktu ini saya akan mengalami kematian.
saya akan diminta pertanggungjawaban dari mana harta yang saya dapatkan, harta itu. Di situ bisa disampaikan dalam ayat dan hadis-hadis bahwasanya pelaku riba tidak akan masuk surga dan akan dibangkitkan seperti orang gila. Sementara saya juga punya anak istri, saya tidak mau memberikan penghasilan yang berasal dari harta yang haram ataupun memberikan kepada orang tua saya sesuatu yang haram yang saya dapatkan dari pekerjaan saya. Setelah saya mendapat pendidikan di perbankan syariah, kemudian tahu riba, saya demikian sangat galau sekali. Kemudian ada konflik batin sebetulnya. Apa yang saya kerjakan dengan pengetahuan riba yang saya dapatkan itu. Kemudian hal itu semakin memuncak lagi setelah saya di perbankan syariah dipindahkan lagi ke konvensional. Jadi saya semakin menjadi tidak enak untuk bekerja. Semakin galau, semakin menjalani pekerjaan itu semakin tidak fokus, tidak terarah. Kemudian dalam keseharian pun juga semakin tidak tenang hati. Setelah saya ikut kajian itu, kemudian saya berpikir terus, karena apa yang disampaikan dalam materi kajian itu semuanya berdasarkan dalil, dan saya sendiri tidak bisa membantah satu perkataan ustadz pun yang membenarkan tentang pekerjaan saya pada waktu itu. Jadi mulai dari situ saya sudah sangat resah, apalagi ancaman-ancaman yang disampaikan oleh ustadz untuk orang yang berkecimpung di dunia riba seperti saya ini. Masya Allah, ancamannya sungguh sangat mengerikan. Mulai dari ketika kita mati di alam barzah itu berenang di sungai darah, lalu dilempari batu sehingga tidak bisa menepi. Kemudian di fase berikutnya kita dibangkitkan dari alam kubur dalam keadaan sempoyongan, dalam keadaan tidak bisa berdiri tegak, berjalan seperti orang gila, tidak bisa bangkit seperti orang normal. Kemudian yang lebih parah lagi, nanti kita di padang mahsyar itu akan ditantang orang oleh Allah. Lalu akhirnya ketika kita tidak bisa bertobat, kita tidak mau dan kita tidak diberi kesempatan oleh Allah, kita akan dimasukkan ke nerakanya Allah. Sungguh sangat mengerikan ancaman-ancaman untuk para pelaku riba. Mulai itulah saya kemudian tidak tenang melakukan pekerjaan seperti ini. Lalu berjalan waktu saya tetap mengikuti kajian beliau, dan saya terus mencari tahu apa yang bisa saya lakukan, apakah pekerjaan saya ini benar atau salah. Kemudian pada akhirnya saya berkeputusan bahwa memang pekerjaan saya ini pekerjaan yang adalah dosa besar. Apabila saya tidak keluar dari pekerjaan ini, saya takut saya tidak punya kesempatan lagi untuk bertobat. Dari pihak keluarga sendiri, istri terutama, ya sangat mendukung gitu. Alhamdulillah kalau anak dan istri mendukung. Namun yang bikin saya sedih, pada waktu itu sebelum saya resign itu saya izin kepada ibu saya, dan saya telepon ibu saya, marah besar. Ibu saya tidak ridho ketika saya ingin resign dari pekerjaan ini. Saya sambil nangis, saya mengatakan saya ingin resign dari pekerjaan ini. Namun ibu saya tetap tidak ridho kalau saya resign dari pekerjaan ini. Namun saya tetap meminta maaf pada ibu saya, dan saya harus tetap resign dari pekerjaan ini. Pada waktu itu keluarga saya sangat menolak ketika saya akan keluar dari perusahaan tersebut. Bahkan saya bisa dikatakan ikut aliran sesat, bisa sampai menuduh ikut dibaiat suatu jamaah tertentu, bahkan sampai sampai mencari kemana kok sampai saya sampai dapat seperti itu, mengatakan bahwasanya saya mau keluar karena ini urusan riba. Karena sebagian masyarakat mengatakan bahwasanya
orang yang berutang selama dia mampu itu bukan riba, tapi yang dianggap dosa ribanya adalah pemiliknya. Sementara kalau sebagai pekerja itu bukan mendapatkan dosa riba. Dan saya tetap menyampaikan pelan-pelan melalui membeli bukunya Ustadz Ami yang judulnya Ada Apa Dengan Riba. Saya beli dan saya taruh di rumah, dibaca. Alhamdulillah sekarang orang tua saya sudah mendukung dan sudah tahu tentang bahaya riba. Setelah saya resign, kalau dari pihak keluarga, dari istri, anak mendukung apa yang saya putuskan. Tapi dari pihak orang tua dan mungkin keluarga besar yang menolak karena menganggap keputusan saya itu konyol. Jadi wong hidup sudah enak, fasilitas semua sudah tersedia, hidup sudah mapan. Kok mencari masalah, harus keluar yang pekerjaannya nanti entah apa, penghasilannya apa, dari mana. Mereka itu mempermasalahkan itu. Jadi waktu itu juga semacam ada konflik dalam tanda petik ya, konflik dengan ayah ibu keluarga besar yang tidak setuju dengan keputusan saya untuk keluar dari perbankan. Kemudian selanjutnya di akhir 2015 saya putuskan untuk mengundurkan diri keluar dari pekerjaan saya. Pada saat itu fase-fase yang saya alami sangat-sangat, istilahnya saya jatuh di jurang kehidupan yang paling dasar, ditambah lagi dengan keluarga saya, jadi hancurnya rumah tangga saya juga. Pada waktu itu saya berpikir bahwa inilah hasil yang saya peroleh dari mencari pekerjaan, mencari uang dengan cara yang haram. Kemaksiatan demi kemaksiatan saya lakukan tanpa merasa berdosa. Kemudian saya sadar inilah yang Allah berikan kepada saya dan keluarga saya juga. Akhirnya saya berpisah juga dengan istri. Kemudian saya tidak tahu juga kemana larinya harta yang sekian tahun saya kumpulkan, sekian tahun saya bangga-banggakan. Allah sudah mengambil semuanya dengan cara yang sangat cepat. Sekarang saya hariannya dagang atau bakul. Saya buka toko kelontong sama usaha pakaian seperti itu. Alhamdulillah. Jadi toko kelontong itu saya buka sebelum berhijrah ya. Dari situ mungkin ada cerita sedikit itu. Jadi toko kelontong saya itu juga dulu grosir. Jadi grosir rokok juga dulu. Masya Allah dulu, subhanallah. Begitu kita juga kenal rokok itu haram, itu kita hentikan juga jualan rokok itu. Dan alhamdulillah omset itu tinggal 5% dari yang biasanya untuk rokoknya tersebut. Jadi salah satu rangkaian hijrahnya itu di toko juga kami tidak menjual rokok sampai sekarang udah. Saat ini setelah saya resign dari pekerjaan riba, saya mendirikan sebuah usaha, yaitu sebuah usaha toko baju. Namun qadarullah ya, namanya kita berhijrah. Ketika kita berhijrah bukan berarti kita berpindah sebuah pekerjaan, namun adalah semakin banyak ujian di situ. Dilihat dari sisi hasil jauh berbeda, lebih besar dibandingkan pekerjaan yang dulu. Namun saya tetap semangat dalam keadaan yang sekarang. Pada waktu itu saya setelah hijrah dari perusahaan leasing tersebut, saya ikut pada teman saya di perusahaan pulsa. Saya ikut jadi salesnya pulsa. Saya keliling di Jogja jualan pulsa, ambil tagihan pulsa. Dan di situ alhamdulillah saya menemukan ketenangan hati saya, kenyamanan hati saya, merasakan bahwasanya hasil yang saya dapat adalah halal. Bisa dikatakan lebih dari cukup. Setelah itu saya dari perusahaan pulsa itu saya keluar, saya merintis usaha sendiri, buka warung ayam. Saya kelola sendiri, saya jalankan sama istri saya, dan alhamdulillah melalui berjalannya waktu bisa
bisa cukup buat hidup kami, walaupun dalam prosesnya bisa pasang surut, tapi saya merasakan kenyamanan dan ketenangan dalam mencarikan rezeki yang halal. Setelah saya resign, kemudian saya memutuskan untuk bekerja, tapi yang harus halal kalau saya itu putusannya seperti itu. Dan kegiatan saya sekarang adalah saya jualan snack, walaupun mungkin masih kecil-kecilan, tapi insya Allah lebih barokah dibandingkan pekerjaan saya dulu. Setelah semuanya diambil oleh Allah, saya menjalani hidup dengan anak saya. Jadi saya terus mengikuti kajian-kajian beliau, Ustadz Ami, terlebih lagi untuk masalah riba, masalah harta haram, dan tidak kalah pentingnya saya ikuti kajian beliau itu di kajian tauhid. Jadi untuk kajian tauhid ini kajian yang benar-benar sangat bermanfaat. Kalau kita sudah sepakat bahwa riba itu haram, riba itu adalah dosa besar, kita tidak akan bisa menerima hal itu tanpa kita belajar tauhid, belajar akidah. Jadi mulai saat itu saya memperbaiki diri, memperbaiki agama saya, memperbaiki tauhid saya. Untuk teman-teman yang masih berkecimpung di dunia riba, tekadkan bulat, niatkan untuk ibadah, niatkan karena Allah, tinggalkan yang haram tersebut. Insya Allah akan penuhi janji-janjinya. Kalaupun tidak di dunia, nanti akan dapat di akhirat, yaitu janjinya surga. Kemudian untuk di dunia ini, untuk yang kita hadapi ini, ya tetap kita berusaha, tetap semangat, karena rezeki Allah itu bukan pada penghasilan, tapi rezeki Allah itu ya sudah ditanggung oleh Allah, seperti burung yang pergi pagi dari sarangnya, kemudian sore pulang, nah itu sudah dipenuhi. Nah seperti kita juga, jadi jangan lihat pendapatan tapi rezekinya itu, yang sering disampaikan Pak Ustadz, rezeki itu yang satu yang kita makan, kedua adalah yang kita donasikan atau kita sedekahkan itu. Nah selain itu bukan rezeki, bisa jadi itu rezekinya orang lain. Bagi yang belum berijah, yang khususnya di pekerjaan yang haram ataupun ribawi, segera tinggalkan. Kita tidak tahu umur kita sampai berapa, kita tidak tahu mati kapan. Bagaimana caranya kita mempersiapkan? Cepatlah tobat, tinggalkanlah pekerjaan yang haram tersebut. Bagi yang sudah berhijrah dengan keadaan yang apapun, kita harus semakin optimis. Kita selalu menambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sebuah kenikmatan di dunia ini hanyalah sementara. Yang kita raih adalah surga yang benar-benar kehidupan yang selamanya, yang abadi. Nasihat saya untuk saudara-saudara saya, teman-teman saya yang saat ini masih bekerja di dunia ribawi, segeralah bertobat, takutlah hanya kepada Allah, jangan takut kepada dunia. Ketika engkau meninggalkan dunia, insya Allah Allah akan menjamin rezekimu. Jadi carilah harta yang halal, jangan mencari harta yang haram, karena harta yang haram tidak akan memasukkan seorang ke surganya Allah. Dan jika memakan harta haram akan mengeraskan hati, bisa jadi dalam keluarga Anda bisa menjadi keluarga yang bahasa Jawanya congkrah, mungkin dari keluarga atau anak istri bisa sakit-sakitan atau bahkan berani menentang kepada Anda. Tetapi jika engkau mencari rezeki yang halal, insya Allah Allah akan memberikan jaminan rezeki dan hati yang tentram, damai. Saran buat teman-teman yang masih bekerja di lembaga ribawi, bahwa ilmu itu harus dicari. Karena dengan kita mencari, mengkaji, kita akan lebih tahu mana yang halal, mana yang haram. Dan bahkan berdasar ilmu yang saya peroleh, saya masih meyakini bahwa bekerja di bank syariah itu benar. Ternyata qadarullah, ternyata haram. Sehingga salah satu konsekuensinya adalah istri saya harus keluar dari perbankan syariah tersebut. Memang kehidupan kami mungkin dibandingkan dengan saya dan istri masih bekerja di lembaga ribawi,
perbedaannya sangat jauh. Tapi di satu sisi ada hal yang membuat saya tenang, bahwa kami sudah meninggalkan salah satu kemaksiatan yang itu dilaknat oleh Allah, bahkan ditantang perang oleh Allah dan Rasul-Nya. Sehingga kami bisa menjalani, menghadapi ujian-ujian yang Allah berikan, insya Allah dengan ikhlas, dengan berharap semoga Allah akan mengganti yang lebih baik di akhir hidup kami, di akhirat nanti. Kemudian mulai setelah saya keluar dari pekerjaan riba, saya dulu pernah berpikir bahwa orang yang meninggalkan sesuatu yang tidak baik, yang haram, itu akan diganti dengan pekerjaan yang lebih baik, atau dalam artian penghasilan yang lebih baik. Setelah saya alami, itu tidak merupakan jaminan juga bahwa apa yang telah kita tinggalkan akan diberi ganti sesuatu yang lebih baik, dalam tanda petik, dalam arti materi yang lebih baik. Tidak, jadi yang diganti yang lebih baik itu dalam artian lebih berkah. Dulu saya punya semuanya, sekarang saya tidak punya apa-apa. Dulu punya apa-apa, sekarang tidak punya apa-apa. Itu perbedaannya di berkah. Sesuatu yang banyak, sesuatu yang kita bangga-banggakan, apalah artinya jika semuanya itu nanti akan memberatkan kita sendiri di akhirat. Jika itu adalah berkah, maka insya Allah itu akan menjadi penolong bagi kita. Untuk teman-temanku yang masih bekerja di bank, di leasing, dan di lembaga keuangan yang lain yang masih melakukan riba, marilah kita bertobat. Marilah kita bertobat. Waktu kita tidak banyak, waktu kita tinggal sedikit sebelum maut menjemput kita, sebelum kita berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla, sebelum kita ditanya, dari manakah kamu mencari harta selama kamu hidup di dunia? Wal iyadu billah. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة
وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون